Hai hai hai, selamat datang di channel Uprotek. Channel di mana kita bisa belajar tentang perpajakan sampai menjadi profesional tax. Seperti yang telah kita baca di thumbnail, kita kali ini akan mempelajari tentang sistem dari DJP yang terbaru, yaitu Cortex. Cortex ini adalah sistem yang akan menggantikan DJP online nantinya. Eh, Bagi teman-teman pajak yang belum tahu, Cortex ini adalah sistem yang akan menggantikan DJP online nantinya per 1 Juli 2024. Nah, Cortex Administration System merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak dan fungsi taxpayer accounting. Nah, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex System telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Garing 2018 dan memiliki tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan. Pembaruan sistem inti yang dilakukan pada administrasi perpajakan atau Cortex System menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan reformasi perpajakan dalam meningkatkan sistem teknologi yang sebelumnya sudah dimiliki DJP. Kementerian Keuangan menargetkan implementasi dari Cortex Administration System ini atau CITAS atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau P siap pada 1 Mei 2024. Nah, berikut saya akan menerangkan pembahasan dari materi konteks sistem dimulai dari proses pertama yaitu proses bisnis registrasi. Tujuan kita bahas dari tujuan yaitu proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan, dan perubahan status wajib pajak, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Manfaat dari sistem, manfaat dari prosesnya yaitu membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses registrasi, yaitu dimulai dari pendaftaran, perubahan data, dan sebagainya. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan pihak ketiga. Nah, dari penggunaan NIK ini menjadi NPWP ini sudah disosialisasikan sejak lama. Nah, per 1 Juli 2024 NIK akan menjadi NPWP orang pribadi. Nah, kemudian meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir. Satu NPWP untuk satu entitas pusat dan cabang. Nah, satu NPWP ini akan nantinya pusat dan cabang itu hanya memiliki satu NPWP. Yang sebelumnya setiap cabang itu memiliki NPWP-nya sendiri, misalnya di setiap kota atau wilayah. Nah, untuk sistem kedepannya akan menggunakan satu NPWP saja, sehingga memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif sekaligus memungkinkan pemusatan pelaporan dan pembayaran. Nah, kemudian memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Tantangan saat ini yang dihadapi oleh DJP yaitu keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran. Kemudian saluran pendaftaran wajib pajak terbatas
proses bisnis registrasi belum seluruhnya terintegrasi. Dan terakhir, integrasi data wajib pajak dalam sistem belum optimal. Nah, ini adalah portal dari taxpayer portal. Username kita masukkan NIK atau NPWP yang 16 digit. Kemudian password yang dibuat saat aktivasi. Nah, kemudian di sini ada pilihan bahasa. Dan kemudian di sini jika kita lupa password kita, kita bisa mereset password. Untuk pendaftaran baru kita harus mengklik di bawah login, bagian new registration. Oke, kita lanjutkan dimulai dari aktivasi akun untuk wajib pajak. Setelah melakukan pendaftaran, kita harus cek email untuk mendapatkan password sementara. Nah, nanti dari password sementara itu kita bisa rubah sesuai dengan password yang kita inginkan. Kemudian masuk ke alamat portal WP dengan memasukkan NIK dan password sementara. Validasi data email, nomor handphone, dan verifikasi biometrik wajah. Kemudian buat password baru untuk akun wajib pajak. Ini adalah password yang eh, dibuat oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh website. Nah, kemudian buat passphrase untuk tanda tangan digital pada dokumen perpajakan. Akun portal wajib pajak sudah aktif dan dapat digunakan untuk semua aktivitas pajak. Ruang lingkupnya yaitu pendaftaran wajib pajak. Jadi nanti bisa digunakan sebagai pendaftaran wajib pajak. Nah, untuk pendaftaran pengukuhan pengusaha kena pajak PKP. Nah, jadi setelah kita dikukuhkan menjadi PKP, kita bisa mengkreditkan pajak dari PPN, pendaftaran objek pajak dan bangunan PBB, perubahan data dan status wajib pajak. Nah, ketika kita melakukan perubahan data, kita bisa melakukannya di sini juga. Nah, untuk penghapusan dan penyebutan ketika misalnya sebuah perusahaan atau eh, wajib pajak yang akan melakukan penghapusan atau pencabutan bisa dilakukan langsung melalui eh, sistem ini. Nah, pertama pendaftaran wajib pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Kemudian wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Wajib pajak badan itu diantaranya itu seperti CV, PT perorangan, PT badan, dan lainnya. Nah, untuk pendaftaran wajib pajak orang pribadi, ketentuannya itu WNI atau WNA yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil. Nah, WNA yang memiliki password dan WNA yang memiliki paspor dan kartu izin tinggal dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Imigrasi. Dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP atau KP2KP di mana saja, atau melalui saluran PJAP atau OSS dengan mempersiapkan NIK, email, dan nomor telepon seluler. Kemudian istri menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau terpisah. Nah, ini untuk pasangan suami istri yang ingin melakukan eh, kewajibannya
NPWP-nya dipisah atau dibuat satu. Hak dan kewajibannya digabungkan, maka yang dipakai untuk pembayaran pajak itu hanya nik suami. Nah, misalnya ketika istri bekerja di sebuah perusahaan, nah yang digunakan untuk data nik yang digunakan yaitu data nik dari suami. Jadi nanti ketika akhir tahun, ketika lapor pajak, itu hanya suami yang melaporkan hartanya. Sedangkan nik istri dan anggota keluarga lainnya didaftarkan ke dalam data unit keluarga atau DUK. Nah, kemudian ada juga istri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami. Maka nik istri perlu diaktifasi sebagai NPWP. Nah, suami istri ini melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian pihak lain yang menjadi tanggungan, sedangkan pada duk istri hanya terisi data istri, TK0. Istri yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban perpajakannya itu hanya bisa menggunakan status TK0. Jadi tidak bisa tidak bisa diganti dengan status K karena istri itu tidak bisa menjadi berstatus K0 ya. Hanya suami. Jadi nanti suami yang bisa berstatus K1, K2, K3. Oke, kita lanjutkan untuk pendaftaran wajib pajak badan badan hukum. Nah, untuk badan hukum perseroan terbatas atau perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan ini perseroan yang baru disahkan oleh Ditjen Pajak, Yayasan Perkumpulan dan Koperasi, validasi NPWP melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH, Direktorat Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU. Kemudian badan usaha, diantaranya perseroan komanditer atau CV, firma, dan persekutuan perdata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui sistem administrasi Badan Usaha SABU atau Dirjen AHU. Badan lainnya melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat atau melalui saluran PJAP. Apabila aplikasi SAHB atau SABU mengalami kendala, wajib pajak dapat menggunakan saluran seperti dua dan lainnya. Nah, pendaftaran untuk wajib pajak instansi pemerintah adalah kita perlu tahu dulu instansi pemerintah itu apa. Nah, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan bertanggung jawab menggunakan anggaran yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Kanal pendaftarannya yaitu melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP atau KP2KP di mana saja. Atau melalui saluran PJAP dengan mempersiapkan instansi, yaitu pertama untuk instansi pemerintah pusat, Satker pengguna APBN, yaitu SK mengenai penunjukan KPA, PPK BLU, SK Menteri Keuangan mengenai penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Nah, untuk instansi pemerintah desa atau instansi pemerintah daerah, yaitu SKPD provinsi dan daerah atau kota, yaitu SK pengangkatan sebagai kepala SKPD, PPK BLUD, yaitu mendaftarkan dengan SK penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLUD. Nah, untuk instansi pemerintah desa, pemerintah de sur, em, menggunakan surat penunjukan kepala desa atau perangkat desa.
Nah, untuk pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak, wajib pajak bisa mengajukan permohonan BPE atau BPS ke DJP. Nah, jika dari DJP diterima, wajib pajak memperoleh surat pengukuhan PKP dan sekaligus diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN. Nah, jika ditolak, wajib pajak memperoleh surat penolakan pengukuhan PKP. Jangka waktu pengukuhan PKP paling lama itu 10 hari kerja. Nah, itu kanal permohonan pengukuhan PKP itu bisa dilakukan melalui portal wajib pajak, kontak center, dan tempat pelayanan terpadu TPT Kantor Pelayanan Pajak KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP di mana saja. Nah, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan yaitu dengan wajib pajak melakukan permohonan kepada BPA atau BPS ke DJP. Penelitiannya nanti akan diteliti paling lama 10 hari kerja. Nah, jika diterima, wajib pajak memperoleh surat SKT, ojek PBB. Nah, jika ditolak, wajib pajak memperoleh surat keterangan penolakan pendaftaran objek pajak. Nah, nanti keputusannya akan diterima di email atau akun wajib pajak. Kanal permohonannya sama seperti pengukuhan PKP, bisa melalui portal wajib pajak dengan mengklik kontak center dengan ditelepon dan tempat pelayanan terpadu di PKPP atau dan KP2KP di mana saja. Nah, untuk perubahan data dan status wajib pajak bisa diantaranya pengajuan perubahan data dan status wajib pajak PKP dan objek PBB. Nah, penerbitan akun wajib pajak dan kode otorasi DJP atau sertifikat elektronik. Nah, perubahan juga bisa untuk pemindahan wajib pajak. Perubahan data dan status wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan, keakuratan, dan pemutahiran data wajib pajak. Nah, untuk perubahan data dan status wajib pajak, PKP, dan objek PBB, perubahan data wajib pajaknya yaitu perubahan data wajib pajak orang pribadi, badan, instansi pemerintah, pemungutan PPN, PMSE. Kemudian perubahan data objek PBB. Perubahan status wajib pajak diantaranya perubahan status wajib pajak, perubahan status pemungutan PPN PMSE dalam negeri, perubahan status pemungutan bea materai, perubahan status dapat ditunjuk sebagai kuasa. Nah, perubahan status pemotong dan atau pemungut PPh atau PPN. Perubahan status lembaga keuangan pelapor dan non pelapor. Permohonan dapat dilakukan langsung pada menu profil akun wajib pajak. Nah, untuk perubahan penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, tujuannya yaitu akun wajib pajak digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh WP. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak membutuhkan tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui kode otoritas DJP atau menggunakan sertifikat elektronik PSRE. Nah, alur penerbitan akun wajib pajaknya yaitu pertama, wajib pajak mengisi formulir permohonan melalui portal wajib pajak atau ke KPP dan atau ke KP2KP di mana saja. Kemudian dari DJP akan memverifikasi OTP dan identitas wajib pajak. eh, Permohonan keputusannya kurang lebih itu 1 hari kerja. Nah, untuk perubahan data nanti akan disampaikan melalui email dan akun wajib pajak.
Nah, dari wajib pajak, validasi identitas wajib pajak pertama melalui pengenalan wajah atau face recognition berbasiskan data NIK atau penelitian foto dan paspor wajib pajak yang melakukan perubahan melalui dengan tanpa NIK. Nah, validasi untuk kepemilikan sertifikat elektronik, wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik nanti melalui PSRE, kemudian mendapat sertifikat elektronik. Ketika sudah mendapatkan sertifikat elektronik, sertifikat elektronik ini didaftarkan oleh wajib pajak ke DJP. Nah, untuk pemindahan wajib pajak itu pemindahan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak ini pindah lokasi lokasi eh, di luar wilayah di Dirjen KPP sebelumnya. Wajib pajak dapat melakukan pengajuan permohonan melalui portal wajib pajak, kontak center atau dan TPT di KPP atau KP2KP di mana saja. DJP akan memberikan BPE atau BPS dan surat pindah. Kemudian DJP akan melakukan penelitian di proses paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkannya BPE atau BPS. Nah, untuk penghapusan dan pencabutan, penghapusan ini terjadi ketika eh, sebuah wajib pajak melakukan eh, untuk WP, misalnya ganti pindah ke luar negeri atau sudah tidak menggunakan NIK-nya lagi. Nah, untuk wajib pajak itu biasanya terjadi ketika perusahaannya pilot. Pertama itu bisa pencabutan pengupahan PKP, kemudian penghapusan objek PBB, dan ketiga penghapusan NPWP. Nah, untuk pencabutan pengupahan PKP itu wajib pajak dapat mengajukan formulir permohonan dan dokumen persyaratan melalui portal wajib pajak, kontak center, dan TPT di KPP atau KP2KP di mana saja. DJP akan memberikan BPA atau BPS. Atas permohonan wajib pajak, DJP akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan paling lama 6 bulan sejak penerbitan BPA atau BPS. DJP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP jika pengajuan ditolak. Kemudian untuk penghapusan objek PBB itu wajib pajak dapat mengajukan formulir permohonan dan dokumen persyaratan. Penghapusan objek PBB melalui portal wajib pajak, kontak center, TPT, di KPP atau KP2KP di mana saja. DJP kemudian akan memberikan BP atau BPS. Atas permohonan wajib pajak, DJP akan melakukan pemeriksaan paling lama itu 6 bulan sejak penerbitan BP atau BPS. DJP menerbitkan surat penolakan penghapusan objek PBB atau penghapusan SKT PBB. Nah, untuk penghapusan NPWP, wajib pajak juga dapat mengajukan formulir permohonan dan dokumen persyaratannya. Penghapusan NPWP dapat melalui portal wajib pajak, kontak center, dan TPT di KPP atau KP2KP di mana saja. DJP akan memberikan BP atau BPS. Proses penyelesaiannya dengan pemeriksaan wajib pajak paling lama itu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan atau 1 tahun untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah sejak penerbitan BPA atau BPS. Nah, untuk penghapusan NPWP, DJP dapat menerbitkan surat penghapusan NPWP dalam hal permohonan diterima, kemudian surat penolakan penghapusan NPWP dalam hak permohonan ditolak. Nah, kemudian kalau jika ditolak, DJP akan mengeluarkan surat penolakan. Surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal permohonan ditolak, namun hasil
hasil pemeriksaan mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP atau surat pencabutan SKT objek pajak dalam hal permohonan ditolak, namun hasil mengusul pemeriksaan mengusulan penghapusan objek PBB. Nah, untuk wajib pajak yang memiliki kasus yang belum selesai atau memiliki tunggakan, diperlukan tindak lanjut dengan meskipun hasil pemeriksaan diterima dari Ditjen Pak DJP terlebih dahulu terlebih dahulu diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP untuk menyelesaikan kasus yang belum selesai. Nah, kemudian dalam kasus wajib pajak selesai dan tunggakan terbayar dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan penghapusan NPWP, maka secara otomatis diterbitkan surat penghapusan NPWP. Ketiga, dalam hal kasus wajib pajak tidak selesai atau tunggakan belum terbayar dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan penghapusan NPWP, maka kasus penuh maka kasus penghapusan NPWP akan ditutup. Nah, meskipun NPWP telah dihapus, namun akun wajib pajak untuk wajib pajak yang bersangkutan masih dapat digunakan untuk melakukan pembayaran layanan lain sesuai ketentuan atau apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang belum tersedia sebelum dilakukannya penghapusan. Oke, gitu. Kita sampai di ujung pembahasan. Selesai. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembayaran pajak. Jika materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, silakan like dan untuk kritik sarannya dapat teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe